Ini kita akan kembali membahas aplikasi Visual Studio Code, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Visual Studio Code. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih rinci penggunaan Visual Studio Code dengan bahasa HTML. Nah, sebelum kita mempraktekkan bahasa HTML, kita perlu tahu apa itu definisi dari bahasa HTML. Nah, baik. Tujuan mempelajari HTML tadi. Nah, HTML merupakan langkah awal yang penting bagi siapapun yang ingin menciptakan website. Baik, jika Anda ingin mencoba mengembangkan website, maka perlu mempelajari atau langkah awal dari menciptakan website adalah mempelajari HTML. Dengan memahami coding dasar HTML, seseorang dapat membuat struktur dan layout halaman web dengan lebih efektif. Selain itu, pemahaman tentang HTML juga memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tampilan website mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis atau pribadi mereka. Nah, apa itu HTML? HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman web. HTML memungkinkan pengguna untuk menentukan struktur konten pada halaman web seperti judul, paragraf, dan daftar. Nah, HTML juga memungkinkan pengguna untuk menambahkan gambar, video, dan elemen multimedia lainnya ke dalam halaman web. Nah, berikut adalah salah satu contoh tag HTML yang paling sederhana adalah pertama itu adalah tag P. Tag P digunakan untuk menampilkan paragraf pada halaman web. Nah, jika Anda ingin menuliskan kalimat atau paragraf menggunakan tag P. Selanjutnya ada tag H1 dan H6. Nah, tag H1 dan H6 ini digunakan untuk menampilkan judul. Jika tag P tadi untuk paragraf, maka H1 dan H6 ini untuk menampilkan judul. Kemudian tag terakhir itu ada tag IMG atau image, digunakan tentu saja untuk menampilkan gambar pada halaman web. Nah, selanjutnya ada contoh coding HTML dasar. Nah, berikut adalah contoh coding HTML dasar untuk menampilkan Hello World pada website. Pertama, kita memerlukan source code-nya adalah HTML, kemudian ada head, kemudian di dalam head kita membuat title atau title ini menampilkan contoh halaman. Nah, contoh halaman ini adalah judul dari website. Jadi title tadi adalah untuk menampilkan judul halaman. Kemudian tutup dengan hide, kita buka lagi body. Nah, di body ini teman-teman, Anda semua tempat kita memasukkan tag-tag tadi, tag V, tag H1, dan tag image. Dimana sini contohnya H1 Hello World, kemudian ditutup body dan ditutup dengan HTML. Kita praktekkan saja ya langsung di Visual Studio Code-nya. Nah, pertama itu silakan Anda semua bikin file dengan nama HTML atau apa saja dan bikin lagi new file. Karena sudah ada sini, maka saya klik saja sini. Nah, oke. Untuk menampilkan HTML website, kita pertama itu silakan Anda semua ketikkan HTML. Ini adalah cara manual, cara
cara mudahnya. Kemudian ada lagi cara paling mudah, itu dengan menekan dock, kemudian tab, langsung semua kerangka dari HTML itu sendiri sudah tersedia. Jadi tinggal Anda semua cukup mengganti judul halaman, misalkan belajar HTML. Nah, sini title sudah tulis, kemudian kita perlu masukkan body. Contoh dari tag body tadi adalah, nah di sini ada tag v, tag h1 sampai h6, dan tag image. Oke, mari kita coba untuk tag pertama, itu tag v. Tag v tadi adalah untuk menampilkan paragraf. Nah, contoh hello world misalkan. Nah, setelah kita sudah menulis ini, maka ini sudah menjadi website. Ini halaman web yang belum terhosting. Itu gimana cara mengeceknya atau menampilkannya? Caranya itu kita klik kanan, kemudian kita open with lib server. Kita tunggu saja. Langsung menampilkan hello world. Nah, maka tag v tadi langsung menampilkan apa yang teman-teman anak-anak semua isikan. Seperti contoh tadi ada hello world. Nah, itu adalah contoh dari tag v. Kemudian ada lagi tag h1 sampai h6. Contohnya h1 kita buat hello world lagi. Kemudian h2 sama. Nah, tag H1 tadi berfungsi untuk menampilkan judul. Nah, sini sudah saya buatkan isi dari H1 sampai H6 itu adalah hello world. Nah, mari kita lihat perbandingannya. Kita save dulu, kemudian kita ke browser. Nah, sudah muncul. Nah, ini adalah hello world dari tag P. Dan ini adalah hello world dari tag H1 atau tag judul. Bisa Anda semua lihat. Ini adalah nih H1, H2, H3 berurutan. Nah, H1 judulnya tuh lebih besar dibanding angka-angka di bawahnya. Seperti H2, H3, H4, H5, H6. Semakin besar huruf angka yang kita masukkan, contohnya H6, maka hurufnya semakin kecil dibandingkan dengan H1. Jadi untuk penulisan judul pada HTML, H1 cukup jadi rekomendasi. Nah, kemudian tag yang selanjutnya atau tag terakhir adalah image. Image tadi apa? Image adalah berfungsi untuk menampilkan gambar pada halaman web. Contoh, di sini saya sudah menyiapkan file foto dengan judul download JPG. Nah, cara pengaplikasiannya gimana? Kita tuliskan image,
tab. Nah, di search ini kita masukkan nama dari file foto kita. Contoh download.jpg. Nah, untuk penulisan JPG itu harus dimasukkan. Contoh, jika Anda mempunyai foto PNG atau yang lain-lain, maka perlu menuliskan apapun itu file dari foto tersebut. Jika kita meninggalkan JPG tadi, maka tidak terdeteksi atau tidak terpanggil. Nah, ini adalah untuk source. Untuk LT ini adalah penamaan dari gambar kita. Misalkan kita tampilkan dulu untuk ini, di save. Kita lihat lagi di browsernya, maka sudah tampil gambar dari download tadi berupa gambar komputer. Nah, ini adalah fungsi dari tag img atau image. Nah, kemudian fungsi alt ini gimana, Pak? Nah, untuk alt ini adalah penamaan dari gambar atau foto dari source tadi. Nah, misalkan tadi adalah gambar komputer. Kita bikin komputer di sini. Kita save lagi. Kita lihat lagi di browser, tidak ada yang berubah ya. Tapi jika Anda semua anggaplah foto tadi itu tidak atau salah atau terhapus dalam foldernya, misalkan kita hapus. Nah, tapi kita tetap membiarkan komputer atau alt-nya, maka kita save. Nah, gambar tadi langsung otomatis berubah menjadi judul dari atau penamaan dari alt dalam tag image. Nah, jadi itu fungsi dari alt tadi. Nah, saya rasa cukup ya untuk materi pertemuan kali ini. Silakan Anda semua mengkaji ulang atau mempraktikkan ulang di masing-masing komputer Anda semua. Kemudian hasil dari coding tadi dimasukkan ke dalam Word, sertakan juga gambar-gambar screenshot, 3 screenshot dari video ini. Nah, saya rasa cukup untuk hari ini. Untuk pertemuan kali ini, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything